Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama helikopter Seahawk milik Amerika Serikat yang tadi siang, maksud kami tadi pagi menemukan 6 jenazah dari laut, mentransfer 4 jenazah ke mobil di Lanut Iskandar yang kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin, dan sudah ada 2 jenazah lainnya di Rumah Sakit Imanuddin dan ke-6-nya akan diterbangkan ke Surabaya, dan kita ketahui masih ada 2 jenazah lainnya yang berada di atas kapal laut milik Amerika Serikat USS Sampson, menjadikan total 8 jenazah saat ini di Jawa Timur dan 6 jenazah di Rumah Sakit Imanuddin dan 2 jenazah yang sudah ditemukan berada di kapal laut USS Sampson. Kita lanjutkan dialog bersama Bapak Agus dari Mabes Polri. Pak Agus, tadi sudah kita simak bersama ada 4 jenazah baru nih yang ditemukan oleh Amerika Serikat. Bisa Anda ceritakan jenazah ini ketika setelah ditemukan dari laut seperti itu, apa yang dialami untuk atau dilakukan Rumah Sakit Imanuddin? Apa yang jenazah ini mengalami proses apa saja sampai kemudian berhasil diidentifikasi? Ya, tentunya setelah mendarat di pelabuhan udara, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin. Di sana sudah ada tim kami yang sudah siap menerima. Yang pertama, kita akan melakukan registrasi sesuai dengan urutan kedatangan, gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan pelabelan terhadap korban. Maka dari itu kemarin ada label 001 dan 002 dinomorin seperti itu ya Pak? Itu seperti itu antara lain. Kemudian nanti kita persiapan untuk memasukkan ke dalam peti yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat. Kemudian nanti menunggu informasi lebih lanjut dari tim Basarnas, karena kan kita terkoordinasi semuanya oleh tim Basarnas untuk diberangkatkan ke Surabaya. Nah, nanti di Surabaya baru ada langkah-langkah lanjutannya. Jadi untuk tim DVI kan juga ditugaskan nih Pak di Rumah Sakit Imanuddin juga ada. Ini tugasnya apa saja perbedaannya yang di Jawa Timur dan yang tentunya proses identifikasi final berada di Jawa Timur ya? Tapi yang ada di Kalimantan Tengah ini apa tugasnya? Iya, yang Kalimantan Tengah tadi sudah saya sampaikan, untuk menerima, saja ya? Memisahkan, mengumpulkan. Apakah ada proses pengawatan untuk menyetop proses dekomposi atau seperti itu? Belum. Nanti ada di Jawa Timur semua, karena di sana sudah disiapkan sampai dengan kemarin itu sudah ada 200 kontainer yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Jawa Timur dalam rangka untuk menjaga kestabilan dari suhu korban ini, kemudian juga untuk supaya tidak mudah rusak. Dan semua proses yang dialami ini tidak kemudian nantinya akan mempersulit proses identifikasi seperti itu ya Pak ya? Semuanya dilakukan dalam rangka untuk mempermudah justru. Makanya kita sedapat mungkin komposisi temuan itu tetap pada posisi yang seperti ditemukan. Nanti kemudian dibawa ke Surabaya, nanti teman-teman di Surabaya lah yang melakukan analisa lebih lanjut. Baik. Pak Agus, kita memiliki grafik yang akan kita simak bersama di layar kaca. Mari kita simak informasi grafis berikut. Pemirsa, perbedaan identifikasi bencana pesawat yang tenggelam dengan pesawat yang terbakar. Dari segi lokasi ini perbedaannya, pesawat tenggelam berada di air sementara pesawat terbakar di darat. Kemudian cara kejadian dan sifat bencana, untuk pesawat tenggelam bersifat open disaster dan untuk pesawat terbakar bersifat closed disaster. Waktu pemeriksaan pesawat tenggelam membutuhkan waktu 2 hingga 30 hari dan pesawat terbakar selama 1 hingga 3 hari. Lalu paparan pembusukan untuk pesawat tenggelam, jenazah telah terpapar udara dan air, sementara pesawat terbakar jenazah korban terpapar udara. Dan untuk identifikasi jenazah pesawat tenggelam untuk pemeriksaan primer dirasakan sulit dan harus melalui pemeriksaan sekunder, sementara pesawat terbakar dilakukan pemeriksaan primer yang dikombinasi dengan sekunder. Ya Pak Agus, barusan kita simak ini ada perbedaan antara pesawat yang terbakar dan yang tenggelam. Kalau dalam kasus AirAsia ini pesawatnya tenggelam, dan menjadikan ini cenderung relatif lebih mudah sebetulnya kalau untuk proses identifikasi. Apa benar begitu Pak? Ya, sebetulnya kalau bicara teknis, teman-teman yang dari DVI lah yang lebih memahami, tapi paling tidak secara umum bahwa apabila kondisi jenazah atau korban ini dalam keadaan utuh, relatif akan lebih mudah daripada apabila sudah tercerai-berai gitu. Kalau misalnya meledak kan tidak berserakan ya Mbak ya, artinya berserakan. Ini akan lebih mudah. Kemudian juga apabila dalam penemuan itu lebih cepat, dalam artian bahwa
misalnya baru 1 hari, 2 hari belum terjadi pembengkakan, itu lebih mudah daripada yang sudah Nah ini realitanya kan Pak Agus paralel. ini sudah memasuki hari ke-6 seperti itu ya. Sudah pasti jenazah yang kita ketemukan pada hari ini dan selanjutnya sudah akan mengalami proses dekomposi yang lebih advance. Jadi kira-kira tantangannya akan seperti apa nih? Yang penting pada prinsipnya kondisi jenazah ditemukan dalam keadaan utuh ya Mbak ya, tidak rusak, pasti identifikasinya akan lebih mudah. Di samping itu pihak keluarga sudah ada. Jadi semua kita sudah lakukan persiapan-persiapan sampai dengan pagi ini untuk data antemortem yang kita kumpulkan sudah 161, berarti tinggal 1 yang belum kita miliki. Itu data yang co-pilot itu yang dari yang DNA. warga asing ya. Sedangkan untuk DNA sudah kita kumpulkan 107, kurang 55. Karena yang 55 ini walaupun sudah ada bukan sedarah ya, hubungan vertikal, sehingga kita masih perlukan untuk yang lebih akurat lebih dekat lagi, lebih akurat, kita masih butuh 55. Data antemortem ini untuk memperjelas saja bagi pemirsa ini adalah data awal sebelum korban meninggal dunia. Sedangkan untuk postmortem setelah nanti korban meninggal kita lakukan lagi akan dicocokkan. Dan data ini dalam bentuk apakah bermacam-macam, ada tadi disampaikan data primer dan data sekundernya. Itu antara lain misalnya dari foto, dari identitas, kemudian juga nanti kita lihat untuk korban ini kita akan lakukan tes untuk sidik jari, DNA nanti digabung dengan keluarga yang kita ambil, kemudian juga pemeriksaan gigi. Dental record seperti itu ya Pak. Ya. Baik, bagus, kita tahan dulu diskusi. Usai jeda berikut kami akan kembali, pemirsa tetap bersama Breaking News Berita 1.